Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Bait Ar-Rahman Sawangan Village. Hari ini hari pertama puasa kita di Ramadan 1446 Hijriah. Ini bertepatan hari Sabtu, puasa pertama kita, setelah libur juga ya. Mungkin awalan saja yang akan kita coba bahas bersama, dan tentu kita akan dalami nanti dalam kajian-kajian berikutnya di bulan suci Ramadan. Saya akan coba mengurai terkait Al-Quran dan Ramadan. Pada ayat Al-Baqarah, kita semua sudah tahu, mulai dari ayat 183 dan seterusnya itu terkait puasa. Salah satu ayatnya menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disebutkan di situ yaitu bulan Ramadan. Kenapa dinamai Ramadan? Salah satu ungkapan menyebut innama summiya Ramadhanu li'annahu yarmatu dzunub. Disebut Ramadan karena penghancur, pelebur, penghapus dosa dan salah. Jadi bulan ampunan Ramadan itu banyak peluang untuk berbuat baik. Itu pertanda juga bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah melebihi angka murkanya. Itu disebut dalam hadis qudsi, wa rahmati taglibu ghadabi. Kasih sayangku lebih dominan, lebih besar, lebih agung ketimbang murkaku, azabku. Terbukti dalam bulan suci Ramadan kita diberi peluang besar untuk menghapus dosa, untuk meraih pahala, untuk memperbaiki diri, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu syahrul Ramadan. Kemudian ada kaitan dalam bulan suci Ramadan, yaitu alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab suci atau samawi lainnya, ini Al-Quran yang terakhir. Sebelumnya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, kemudian ada Al-Quran. Jadi itu semua kitab suci, kitab samawi. Disebut samawi kan dari langit ya. Kalau dalam studi agama-agama itu ada yang disebut agama samawi, ada agama ardi. Meskipun nanti dalam kajian perbandingan agama sudah banyak yang menggugat juga definisi itu, pembagian itu. Tapi itu yang kita pahami dan klasifikasi sederhananya. Disebut samawi ya dari langit. Jadi misalnya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam itu agama samawi. Kitab sucinya masing-masing ada. Nah kemudian Al-Quran posisinya dengan kitab suci yang lain ada relasi baik, ada relasinya itu, ada yang beririsan. Jadi misalnya kita membuat lingkaran-lingkaran, ada lingkaran atau karet gelang ya. Kalau waktu kecil itu biasa main karet gelang itu dilempar-lempar supaya kena ya. Itu ada lingkaran, kemudian ada lingkaran lagi, kemudian ada lingkaran lagi.
Ada yang beririsan itu. Ada yang beririsan. Ini bisa diibaratkan dengan agama-agama. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada Islam. Tapi ada titik temunya. Ada titik temunya. Kendati yang berbeda juga banyak. Arsirannya itulah titik temunya. Ada yang irisan. Titik temunya mereka adalah pada urusan tauhid. Jadi masing-masing agama itu menghendaki adanya ketuhanan. Masing-masing menghendaki mengajarkan kepada umatnya ada yang namanya Tuhan. Enggak ada agama itu yang tidak ada Tuhan. Yahudi mengajarkan ada Tuhan, Nasrani mengajarkan ada Tuhan, Islam juga mengajarkan ada Tuhan. Meskipun keyakinan masing-masing berbeda. Itu wajar kan? Intinya di situ ada Tuhan, meskipun berbeda mereka. Kemudian yang titik temu yang kedua, ada yang disebut akhlak. Ya, baik Yahudi, baik Nasrani, baik Islam mengajarkan ini yang baik, ini yang buruk. Nah, sekarang kita bandingkan. Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya menyatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi penyempurna itu ajaran Nabi Muhammad, penyempurna dari rela agama-agama sebelumnya. Diajarkan juga akhlak di sini, diajarkan juga akhlak di agama ini. Tapi Islam akhlaknya itu penyempurna. Maaf, kalau misalnya di agama tertentu menyatakan kalau dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ditempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau di Islam enggak, lain. Ada yang namanya istilah fa'fu wasfahu dalam Al-Quran. Beri maaf. Ya, ini kan doktrin dalam agama Islam itu memberi maaf. Di dalam Al-Quran fa'fu wasfahu, bukan meminta maaf. Jadi lebih ditekankan dalam agama Islam pemberian maaf ketimbang meminta maaf. Jadi lebih tinggi tuh, lebih berat memberi maaf ketimbang sekedar meminta maaf. Kalau minta maaf gampang, ketemu orang maaf. Tapi memberi maaf berat. Nah, ini salah satu contoh. Nah, sekarang saya kembali lagi kepada Al-Quran. Al-Quran dengan kitab-kitab suci sebelumnya, Yahudi dan Nasrani, Taurat, Zabur, Injil, itu juga ada titik temunya. Dulu atau di dalam kajian fikih dan usul fikih itu ada yang disebut syar'u man qablana, syariat yang berlaku bagi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, itu juga ada yang berlaku sampai sekarang. Nah, makanya Islam datang, ada yang meneruskan apa yang telah berlaku di umat-umat sebelumnya, ada yang dimodifikasi, ada yang baru juga dibawa, diperkenalkan oleh ajaran Islam dalam Al-Quran, ada juga yang memang yang dulunya tidak diberlakukan lagi. Nah, kira-kira gitu. Relasi kaitan antara kitab suci sebelumnya dengan kitab suci dalam Islam. Jadi ada yang diteruskan itu. Kayak orang khitan nih, khitan laki-laki khitan itu. Itu bukan Islam, bukan Nabi Muhammad yang memperkenalkan. Dalam Sahih Bukhari, itu hadis yang sahih, itu Nabi Ibrahim ada riwayat Nabi Ibrahim itu dikhitan, disunat kalau bahasa kita, itu usia 86 tahun. Kira-kira gitu. 86 tahun. Kalau generasi kita 86 tahun baru disunat gimana? 86 tahun. Islam datang
Meneruskan itu, meneruskan. Banyak kok yang sebenarnya diperkenalkan oleh agama-agama lain, diteruskan oleh Nabi Muhammad. Sama tradisi berhaji. Orang haji ke Makkah, Ka'bah sebagai pusarannya, tawaf 7 kali, bukan Nabi Muhammad yang memperkenalkan itu. Jauh sebelum Nabi Muhammad, Mekah itu, Ka'bah itu menjadi pusat kunjungan dari mingkul di fajjin amik dalam bahasa Al-Quran. Dari segenap penjuru, dari berbagai negara, dari berbagai benua, datang ke sana. Jadi orang tawaf juga itu, 7 kali juga. Cuman berbeda. Kalau dulu itu orang tawaf 7 kali, ada yang tepuk, ada yang sambil bersiul. Pakaiannya juga malah zaman jahiliyah itu, ada yang telanjang. Islam datang, tradisi tawaf itu diteruskan. Yang berbeda pakaiannya diatur oleh Islam, pakaian ihram. Kemudian tidak lagi bersiul, tidak lagi bertepuk tangan, tidak lagi nyanyi-nyanyi dan sebagainya, tapi dicontohkan oleh Rasulullah dengan doa-doa tertentu, dengan gerakan-gerakan tertentu. Orang tahu, tetap tahu. Nah, jadi ada yang diteruskan itu. Ada lagi yang dulunya ada, kemudian Nabi atau di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW itu dihapuskan. Contoh, kalau kita baca dalam surah Yusuf, itu ada kisah, tapi ini tafsiran dari tidak tersebut dalam ayat itu langsung. Ada rentetan ayat, Yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Itu ada yang berlaku saat itu. Misalnya, waktu Nabi Yusuf sudah menjadi dewasa, di pengasingan ya, bukan pengasinan sini. Di pengasingan, dia mengasingkan diri karena akhirnya kan terbuang dari keluarganya waktu itu karena niat jahat dari kakak-kakak tirinya. Ini jauh setelah dewasa mendapat kepercayaan menjadi bendahara di kerajaan Mesir karena dia memang punya kemampuan, punya sifat amanah, punya keilmuan juga, dipercaya. Dia visioner itu Nabi Yusuf. Datanglah karena paceklik, datang kakak-kakaknya ini karena Nabi Yakub ayahnya itu nggak bisa melihat lagi. Wa biyaddat ainahu minal husni fa huwa kadzib. Nabi Yakub ini memutih matanya, jadi mata hitamnya itu tertutup. Kenapa? Karena seringnya menangis, seringnya berlinang air matanya, sedih akan kehilangan anaknya itu Yusuf. Suatu saat, mungkin bertahun-tahun kemudian, paceklik datang di berbagai penjuru di Mesir itu, datang kepada kerajaan. Kebetulan yang mengelola untuk memberikan bantuan karena paceklik dari kerajaan adalah Nabi Yusuf. Kakak-kakaknya datang, termasuk adiknya tadi, Bunyamin kan, yang lebih bontok daripada Nabi Yusuf. Kakak-kakaknya yang jahat datang juga. Tapi tidak ada yang mengenali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kenal mereka. Bagaimana caranya? Nabi Yusuf ini supaya adiknya yaitu Bunyamin, salah satu saudaranya itu yang dulunya juga dijahati oleh kakak-kakaknya, supaya dia bisa bersama dengan adiknya, yaitu di masing-masing bawa karung atau tempat, dikasihlah di situ untuk macam-macam, satu karung itu dikasih bahan makanan dengan berbagai cara dalam konteks zamannya. Tapi giliran karungnya Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf itu, diisi semacam gelas atau semacam alat yang dipakai oleh kerajaan kalau minum, dan itu nilainya tinggi, mahal, dimasukkan ke karungnya Bunyamin. Itu strateginya Nabi Yusuf.
Tujuannya sebenarnya supaya nanti Bunyamin ini bisa bersama. Sebelum mereka berangkat, diperiksa karena ternyata ada yang hilang dari kerajaan, yaitu tempat minumnya. Itu bukan gelas biasa, mahal harganya. Ditaruh di karungnya siapa? Bunyamin. Diperiksa satu-satu. Dikatakan ini ada yang mencuri barang kerajaan. Diperiksa, betul Bunyamin ada di barangnya Bunyamin. Padahal mereka nggak mencuri. Nah, apa yang terjadi saat ini? Kalau kedapatan mencuri, terbukti mencuri, barang buktinya ada, maka yang Bunyamin tadi dan yang berlaku saat itu adalah orang tersebut tinggal minimal setahun dengan si pemilik barang yang dicurinya. Ya, dalam hal ini karena pengelolanya adalah Nabi Yusuf, tinggal, dan akhirnya kakak-kakaknya ini kembali ke kampungnya bersama dengan ketemu dengan ayahnya. Nah, tambah sedih ayahnya. Itu pernah berlaku saat itu. Pernah berlaku bahwa orang yang mencuri kedapatan ada barang buktinya terbukti, maka dia tinggal setahun mengabdi kepada orang yang barangnya dicuri. Islam datang tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Itu namanya syar'u man qablana. Nah, syar'u man qablana ada yang diteruskan, ada yang dihapuskan. Nah, di Islam datang memperlakukan hal yang berbeda, yaitu potong tangan. Potong tangan bagi yang mencuri. Nanti terjadi diskusi, kenapa sekarang pakai hukum penjara, bukan potong tangan. Nah, itu panjang penjelasannya, masih bisa didiskusikan. Kita nggak masuk ke situ. Nah, ini contoh nih bahwa diberlakukan, tidak lagi diberlakukan. Berikutnya lagi, ada yang dimodif. Tadi kayak haji kan dimodif itu. Tetap orang tawaf, tapi pakaiannya pakaian ihram, tidak lagi tepuk tangan, tidak lagi bersiul, tidak lagi nyanyi-nyanyi, tapi khusyuk, baca tertentu sambil gerak. Karena ibadah haji sebenarnya ibadah gerakan. Ibadah gerakan, karena gerakan tentu saja kesehatan harus terjaga, stamina harus fit juga supaya bisa kuat melaksanakan. Ada yang diperkenalkan Islam, ada yang diperkenalkan Islam. Banyak kok syariat-syariat yang diperkenalkan oleh Islam. Dalam Al-Quran juga banyak. Ya mungkin wakaf itu salah satunya. Dan banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain. Puasa itu bukan Islam yang memulai. Setiap agama ada puasanya. Yahudi ada puasanya, Nasrani ada puasanya, bahkan agama-agama ardi pun, agama-agama bumi, agama lokal saja. Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha kan ada puasanya. Mungkin ada yang hanya berpuasa pada makanan tertentu, ada yang berpuasa pada hari tertentu, ada yang berpuasa pada tanggal-tanggal tertentu. Ada. Islam datang, lain lagi. Contoh puasa. Itu dalam Al-Quran ada pernyataan Maryam bersama Nabi Zakaria saat Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi di situ mengatakan saya bernazar untuk kepada Allah ya, berpuasa, shaum. Apa makna puasa di situ? Ditafsirkan oleh redaksi berikutnya, itu dalam ilmu tafsir disebut tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan ayat dengan ayat. Inni nazartu lirrahmani shauma. Saya bernazar untuk berpuasa. Penjelasannya apa yang dimaksud puasa itu? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngomong kepada siapapun satu kata pun. Jadi puasanya yang dimaksud di situ adalah tidak berkata-kata kepada siapapun. Nah, itu puasa sebelum itu. Jadi bukan persoalan makanan dan minuman itu. Tidak ngomong. Nah, Islam datang, dia menggunakan kata siam. Jadi kalau dalam hadis, saum dengan siam sama artinya.
Tapi dalam ungkapan Al-Quran terjadi perbedaan kata saum dan siam. Saum itu hanya sekali berulang dalam Al-Quran dan itu artinya tidak berbicara kepada orang lain. Itu bentuk puasa. Islam datang menggunakan redaksi siam, kutiba alaikum siam, kan tidak menggunakan saum. Itu lebih luas lagi objek puasanya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan orang lain, apalagi ini ya, apalagi orang lain, istri atau pasangan kita. Itu lebih luas lagi maknanya. Tapi kalau dalam istilah hadis, saum dan siam itu juga. Hanya dalam peristilahan Al-Quran beda saum dan siam. Jadi kalau nanti apa beda saum dengan siam? Sama aja. Sama aja secara bahasa. Semuanya al-imsak, menahan diri. Itu semuanya berpuasa, ada puasanya. Teknisnya yang berbeda. Nah, Al-Quran datang, tradisi dalam Islam berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh ini bisa 30, bisa 29. Tapi tidak ada yang 31 ya. Penanggalan Hijriah itu maksimal 30. Nah nanti kalau mengatakan 29 puasa, ini nggak genap sebulan. Itu udah sebulan. Tergantung nanti apakah 30 atau 29 sama-sama sebulan. Kalau perbedaan biasa terjadi. Nggak usah diperdebatkan. Karena kita bukan ahlinya, kita ngikut aja sama apa yang diperintahkan atau apa yang diumumkan, disebutkan oleh pemerintah. Selesai persoalan. Kecuali kalau kita punya ada metodologi tersendiri, kemudian kita juga paham maksudnya, ya kita bisa berijtihad sendiri. Tapi kalau tidak, ikut aja. Atau mungkin ada organisasi tertentu diikuti dan dia manut sama organisasi, silakan. Kebetulan kalau di masjid kita ini sejak awal berdirinya, ya, kita sudah komitmen supaya tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi apa-apa, ya ikutin aja lah. Bagi warga yang misalnya beda dengan silakan. Tapi yang kita berlakukan di masjid kita sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Selesai perkara, itu jalan tengahnya. Nah ini bagaimana Al-Quran ternyata ada perbedaan-perbedaan dengan kitab suci yang lain. Baik, saya mulai lanjut lagi ke kata berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pertengahan Ramadan itu dia turun Al-Quran. Diperdebatkan diperingatkan nanti yang namanya nuzulul Quran. Sebenarnya ada lagi yang menyatakan buat apa nuzulul Quran? Itu seremonial, betul seremonial. Mau dilakukan boleh, mau tidak dilakukan tidak ada masalah. Tapi itu adalah tradisi yang baik. Tradisi yang baik. Dan jangan lagi dikatakan nanti ini tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran, tidak ada tuntunannya dari Nabi. Karena yang kita mau pentingkan di situ adalah mengambil hikmah, belajar, mengenang kembali sejarah Al-Quran itu dan apa manfaatnya buat kita. Ya sebenarnya tiap hari kita sudah membaca kan. Yang ada adalah zikroyat, peringatan. Kalau zikroyat, peringatan itu kan menambah. Sesuatu yang sudah kita tahu semakin kuat, sesuatu yang belum kita tahu semakin berkualitas pengetahuan kita. Baik, kaitan Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Ada yang mengibaratkan begini. Ramadan itu ibarat sebuah kolam. Ada kolam renang. Tapi belum ada orang yang turun. Kan tenang airnya. Kemudian ada batu besar dilemparkan di tengah-tengahnya. Setelah dilemparkan di tengah-tengahnya itu kan ada gelombang, semacam resonansi ya. Itu diibaratkan bulan Ramadan di kolam tadi
Kemudian salah satu yang paling besar peringatan di dalamnya selain ibadah-ibadah tadi adalah nuzulul Quran, itu batu yang turun. Dan dia ada pengaruhnya, ada implikasinya dari turunnya Al-Quran. Dan inilah identiknya Al-Quran dengan Ramadan, karena turunnya Al-Quran pertama kali itu di bulan suci Ramadan. Ya, meskipun nanti terjadi perbedaan pendapat, apakah 17 Ramadan atau 27 Ramadan, itu biasa terjadi. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama menentukan kapan sebenarnya pertama kali turun Al-Quran. Apakah 17 Ramadan atau 27 Ramadan? Terserah. Tapi kalau ada yang memperingati 17, nggak salah juga. Nggak salah. Karena memang ada argumentasi juga yang mendukung mana benar mana ini. Secara pribadi saya bukan ahlinya, saya bukan ahli hadis, ahli apa. Tapi ada ulama yang menyatakan 17 Ramadan, ada yang menyatakan 27 Ramadan. Berikutnya, hudal linnas. Sekarang hidayah. Jadi fungsinya Al-Quran itu kan hidayah. Kita semua sudah tahu apa itu hidayah. Hidayah itu petunjuk. Nah, sekarang hidayah itu ada dua. Ada yang disebut hidayah irsyad, ada yang disebut hidayah taufik. Ini salah satu klasifikasi hidayah. Dan sebenarnya ada lagi pembagian-pembagian yang lain. Ini salah satunya. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Apa bedanya? Hidayah irsyad ibarat ada orang mau ketemu dengan saya. Ada ketemu dengan saya, mungkin di jalan. Terus saya kasih alamat, saya WA dia, alamat saya di sini, lengkap, Sawangan Village gitu kan. Saya kasih klasternya, nomornya. Itu sebenarnya informasi itu apakah kartu nama atau langsung tulis di WA-nya, kirim, atau kita tulis secara kertas, macam-macam. Tapi kalau sekarang udah nggak berlaku secara kertas ya. Yang kita tulis itu WA langsung biasanya. Tulis. Nah sekarang informasi saya terkait alamat rumah saya kepada orang itu sebenarnya itu hidayah irsyad. Baru dalam tataran informasi. Ketika alamat tadi dijadikan acuan oleh orang tadi, kemudian dia sampai ke rumah saya dan ketemu dengan saya, itu berarti hidayah taufik. Sekarang apa maksudnya? Al-Quran itu hidayah, tapi dari kita masing-masing terkadang hanya menjadikan sebagai hidayah irsyad. Kita maunya Al-Quran itu masuk pada tataran hidayah taufik. Beda. Kalau hidayah irsyad menjadikan Al-Quran pertama hanya sebagai informasi, hanya sebagai dibaca, nggak salah. Betapa banyak orang yang ilmu Al-Qurannya, ilmu keagamaannya, ilmu keislamannya mantap. Banyak kitab yang dikhatami, waktu belajarnya banyak, gurunya juga banyak. Tapi hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah irsyad, sebagai sumber informasi saja. Belum isi kandungan Al-Quran itu mempengaruhi pola tindakan, pola gerakannya, pola perilakunya. Kalau sudah mengakar pada pola perilakunya, kata-katanya bernuansa Qurani, nah tidak harus berkata-kata ayat terus dikatakan kan. Kalau ngomong bahasa Arab bukan itu maksudnya. Artinya kata-katanya itu mengeluarkan nuansa Qurani. Kemudian perilakunya menggambarkan juga khulukul Quran, akhlak Al-Quran. Nah, itu baru masuk kategori hidayah taufik. Nah, sekarang taufik itu apa? Kesesuaian apa yang diinginkan oleh Allah dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu sudah taufik itu.
Makanya kalau dikatakan mendapatkan taufiknya, mana Pak taufik? Ya. Taufik itu kesesuaian apa yang diinginkan oleh Allah dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu kan klop itu. Itu namanya taufik. Jadi yang diinginkan sebenarnya hudan itu menjadikan Al-Quran sebagai hidayah irsyad, hidayah taufik. Tapi kadang kita hanya dalam tataran hidayah irsyad. Ya tergantung kita masing-masing kan. Tergantung kita masing-masing. Ya, tapi bagaimana kalau orang yang tidak mendalami? Tidak apa-apa, sesuai kapasitas kita, sesuai ilmu kita, sesuai yang kita dapatkan. Sedikit yang kita tahu, tapi kita bisa mengamalkan jauh lebih baik ketimbang segudang ilmu yang kita tahu, tapi mengamalkannya minim. Tahu prinsip waktu kita kecil dulu tuh diajarin oleh guru TK, guru SD kita. Kalau prinsip belajar itu lebih baik 1 kali 3 ketimbang 3 kali 1. Saya ingat dulu tuh pesan guru saya. Lebih baik 1 kali 3 ketimbang 3 kali 1. Apa maksudnya? 1 kali 3, satu yang kita tahu, tapi kita ulang 3 kali dan kita amalkan 3 kali, jauh lebih baik ketimbang 3 yang kita tahu, tapi mungkin mengamalkannya cuma sekali. Jadi sedikit ilmu tapi kita bisa amalkan, sedikit yang kita tahu dari Al-Quran kita bisa amalkan, jauh lebih baik ketimbang sekedar mengetahui. Nah sekarang ini di masyarakat, kita lihat di medsos, itu surplus orang pintar kan? Surplus orang pintar minus keteladanan. Sekarang kan semua orang bisa jadi pintar kan? Gampang jadi pintar sekarang. Yang penting ngomong aja di medsos, jadi pintar pasti kan? Ya minimal orang lain menganggap kita pintar gitu. Tapi belum tentu apakah didasari oleh keilmuan atau tidak, didasari oleh kapasitas atau tidak. Hudal linnas, buat manusia. Jadi Al-Quran turun itu buat kita sebenarnya, buat kita, buat manusia. Itu nanti berdampak, berimplikasi buat yang lain. Alam raya berimplikasi. Ada binatang di situ, ada tumbuhan di situ, ada tanah di situ, ada udara di situ, macam-macam, ada air, sungai, laut, gunung. Itu berimplikasi pun manusia. Di Al-Quran itu ada. Jadi siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mengabaikan lingkungan? Enggak. Banyak prinsip di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Cuman yang salah adalah pemahamannya yang tidak pas. Ayat Al-Quran itu kita sama, pemahamannya yang berbeda. Itu wajar. Bahkan satu ayat, saya selalu mengibaratkan begini. Kalau misalnya ada handphone atau ada alat, anggaplah handphone. Kemudian saya perlihatkan begini, bagian depannya layarnya di sini. Tentu yang layarnya yang dilihat yang di depan saya, tapi saya melihat bagian belakangnya yang tidak dilihat oleh yang lain. Ada lagi yang melihat dari sana, dilihatnya dari sini, slim dia kan, tipis. Yang lihat dari atas, slim juga, tapi mungkin agak lebar. Ayatnya sama. Ditafsirkan berbeda karena mufassir itu menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan sudut pandangnya. Karena melihat dari sana maknanya begini, kalau melihat dari sini maknanya begini. Kenapa berbeda mufassir pada ayat yang sama? Ahli agama kita kenapa berbeda? Karena sudut pandangnya, keilmuan yang digeluti beda. Orang yang ahli hadis pasti cara pandangnya beda dengan orang yang ahli sosial. Ayatnya sama. Bahkan menurut Abdullah Diros, ayat Al-Quran itu ibarat intan mutiara. Setiap sisinya memancarkan cahaya yang berbeda. Bahkan di sisi tertentu dilihat di satu waktu, kemudian
waktu berikutnya dilihat di sisi yang sama tadi, waktunya berbeda, memancarkan cahaya yang berbeda. Jadi memang Al-Quran begitu sifatnya. Disebut bahrun la sahilalahu, lautan tak bertepi. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lautan tak bertepi, tidak pernah habis untuk ditafsirkan. Memang begitu. Kenapa begitu? Karena memang Nabi tidak menafsirkan semua ayat Al-Quran. Seandainya Nabi menafsirkan semua ayat Al-Quran, selesai perkara. Sama kita. Tapi memang Nabi sengaja tidak menafsirkan ayat Al-Quran semuanya. Itu memberi kesan kepada kita supaya ada peluang untuk menafsirkan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Al-Quran ada pembeda, ini yang baik, ini yang buruk. Meskipun sifatnya Al-Quran bersifat global. Jadi Al-Quran itu sifatnya global, nggak rinci. Yang rinci itu paling pada ayat kewarisan. Itu pun dalam kewarisan masih banyak persoalan-persoalan tidak masuk di situ. Dulu waktu di pesantren kita belajar fikul mawaris, ilmu faraid, nggak ada itu persoalan munasakha, jaddu al-ikhwa, bagaimana hukum muskil, bagaimana kewarisannya orang kalau dua kelamin. Kalau yang sekarang bukan dua kelamin, itu satu kelamin, tapi kecenderungannya mau beda kelamin gitu kan. Nah itu beda itu. Tapi memang zaman dulu memang ada yang satu orang itu kelaminnya dua. Nah, itu nggak diatur dalam Al-Quran, nggak disebut dalam Al-Quran. Jadi yang lain itu global, tapi rinciannya sama ya. Sholat itu tidak disebutkan oleh Al-Quran rakaat-rakaatnya, tapi disebutkan oleh Rasulullah melalui sabdanya, baik yang qauli maupun yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Nah, ini kira-kira beberapa uraian terkait Al-Quran dan Ramadan. Waktu bangkit jiwaku